Selamat pagi, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu di tempat kediaman masing-masing atau dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari bersama kita menghadap Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jemaat bangkit berdiri, kita menyanyikan nyanyian berikut ini. Kita habiskan ibadah ini bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita lanjut memuliakan Tuhan dari nyanyian berikut ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari
Mari kita memasuki pengakuan dosa. Kita masing-masing dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mensyukuri anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Segala perbuatan baik kasih sayang Tuhan yang terus-menerus mengikuti perjalanan kehidupan kami sampai pada hari ini. Hari ini kami sudah berada di hadapan-Mu untuk beribadah menyembah Engkau. Tetapi kami sadar bahwa kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Karena itu kami memohon pengampunan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa kami, memohon semuanya ini. Amin. Kepada jemaat yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada aku sebab aku telah menebus engkau. Amin. Mari kita sambut berita anugerah itu dengan pujian berikut ini. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya. Kita mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman kita seperti berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengamini pengakuan iman itu dengan nyanyian berikut ini. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu,
dalam penebus. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh kembali memasuki hari Minggu ini. Hari yang telah Engkau kuduskan bagi kami untuk beristirahat, beribadah, menyembah Engkau. Hadirlah kiranya di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya dimanapun, menyertai memberkati kami semuanya. Kami semua sungguh merindukan Engkau berbicara kepada kami, menyapa kami dengan firman-Mu, firman keberkatan bagi kami. Karena itu ya Bapa di surga, terangi mata hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti, boleh memahami dan merenungkan sabda-Mu. Terlebih lagi kami dimampukan untuk memperlakukan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 127 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, ayat yang ke-5. Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan demikian. Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita sambut firman Tuhan itu dengan nyanyian berikut ini. Yesus Kristus
selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Membangun masa depan dengan mengandalkan Tuhan. Membangun masa depan dengan mengandalkan Tuhan. Kurang lebih seperti itu rumusan pikiran pokok atau pikiran inti dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Teks bacaan kita, saudara-saudara, berbicara tentang membangun rumah. Ayat yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Membangun rumah di sini, saudara-saudara, bisa kita pahami sebagai analogi, sebagai sebuah ilustrasi dari segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perjuangkan atas kehidupan kita, atau di dalam dan melalui kehidupan kita, bahwa semua yang kita lakukan itu sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan. Tuhanlah penentu satu-satunya dari apa yang kita lakukan, kita kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kita. Sudah pasti, saudara-saudara, bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang kita pahami, yang kita sadari sebagai upaya kita untuk membangun rumah masa depan kita, membangun kehidupan masa depan kita, kita mengharapkannya kita boleh sukses atau berhasil, kita boleh mencapainya. Apapun yang kita kerjakan atau yang kita lakukan. Semua orang punya harapan ideal seperti itu, berpikir seperti itu. Ketika dia berjeripaya, bekerja, berusaha sebagai seorang pengusaha, tentu harapannya adalah ia akan menjadi pengusaha yang sukses. Seorang pelajar mahasiswa yang sibuk dengan segala macam aktivitas perkuliahan, tentu lewat kesibukan-kesibukan itu ia berharap kelak akan menjadi seorang mahasiswa yang sukses menyelesaikan studinya. Di tengah-tengah kehidupan bergereja, persekutuan jemaat, kita hamba-hamba Tuhan atau kita adalah aktivis-aktivis gereja yang bekerja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan gerejawi, juga berpikir seperti itu dan berharap seperti itu, bahwa apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita programkan, sesuatu yang ingin kita kerjakan, kita menginginkannya supaya itu sukses. Pendek kata, bahwa semua apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Kita menginginkan kesuksesan, kita menginginkan keberhasilan. Kita mau supaya apa yang kita rencanakan menjadi sebuah kenyataan, dapat kita realisasikan. Menurut firman Tuhan tadi, saudara-saudara, bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan. Karena itu pemazmur mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan.
Artinya di sini saudara-saudara, otoritas Allah, kedaulatan Allah, kehendak Allah itu bersifat absolut atas segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Memang benar kita menginginkannya, menghendakinya, sesuatu yang mau kita lakukan, merencanakannya, dan mampu melakukannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan pagi ini bahwa Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu yang kita lakukan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, kalau seperti itu, pesan firman Tuhan bagi kita semuanya pada pagi hari ini, saudara-saudara, bahwa hanya Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu itu boleh berhasil, boleh sukses. Maka itu berarti bagi kita semuanya, bagi kita orang percaya, bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu pertama-tama harus bertumpu atau berdasar pada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Landasannya, alasannya sesuai dengan kehendak Allah atau benar, didasarkan atas landasan kebenaran firman Tuhan. Ini penting karena ini sangat mendasar. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apa dasarnya? Apakah yang kita kerjakan itu, apakah yang kita lakukan itu, yang kita perjuangkan itu adalah memang sesuatu yang benar, sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Motifnya apa? Tujuannya apa? Apa yang ingin kita capai? Apakah semuanya itu selaras dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu patokan dasarnya. Kalau kita paham, kita sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sang developer yang agung bagi kehidupan ini. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya, keberhasilan dari semua apa yang kita kerjakan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa sekalipun dalam beberapa bulan terakhir ini kita bergumul dengan persoalan pandemi corona, kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, kesukaran-kesukaran hidup, tetapi kita semua masih dimampukan untuk tetap eksis, mengerjakan, melakukan apa yang dapat kita lakukan, apa yang mampu kita lakukan untuk kehidupan ini. Waktu kita terbatas, ruang gerak kita terbatas, tetapi Tuhan sudah menolong kita untuk berkreasi, untuk berpikir bagaimana bersikap dan bertindak cerdas dalam situasi yang serba terbatas ini, sehingga kita semua tetap berada dalam keadaan yang baik dan selamat sampai hari ini. Itulah fakta, itulah bukti iman bagi kita bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang membangun kehidupan kita. Tuhanlah yang bekerja atas kehidupan kita di dalam melalui kehidupan kita, di dalam dan melalui semua apa yang kita kerjakan, atau dengan kata lain, kita bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, sehingga kita sukses menjalani kehidupan kita sampai pada detik ini. Kita belum tahu, saudara-saudara, masih berapa lama lagi kondisi ini akan mengikuti perjalanan kehidupan kita ke depan. Kita belum bisa menentukan, memprediksi apa yang akan terjadi pekan depan, bulan depan, bahkan sampai tahun depan. Tetapi satu hal yang kita percaya, kita yakini dengan sungguh-sungguh bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita canangkan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini, untuk kehidupan ini, di dalam dan melalui kehidupan ini, Tuhan patut diandalkan di atas semuanya itu. Tuhan patut diagungkan, Tuhan patut sebagai satu-satunya
tumpuan harapan kita. Dan karena itu saudara-saudara, tidak mungkin kita melakukan apapun untuk kehidupan ini tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa restu Tuhan, tanpa penggembalaan Tuhan. Karena itu kita hanya mau melakukan apapun, mengerjakan apapun, sesuatu yang berdasar pada firman Tuhan, yang dikehendaki oleh Allah, yang dituntun oleh Allah, yang diperkenankan oleh Allah. Apapun yang mau kita kerjakan, kita perjuangkan. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Tuhan memberkati firman-Nya, semoga apa yang kita kerjakan, lakukan, berhasil dalam tuntunan Tuhan, sumber keberhasilan itu. Amin. Kembali kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan lewat persembahan yang diiringi oleh nyanyian berikut ini. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Kita masuk dalam doa syafaat. Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan pagi ini, mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tetap setia memelihara, menggembalakan kehidupan kami semuanya. Terima kasih atas segala kebaikan-kebaikan-Mu yang boleh dialami oleh saudara-saudara kekasih kami yang mungkin merayakan hari ulang tahun mereka, atau pengalaman-pengalaman indah yang diyakini sebagai berkat Tuhan bagi kehidupan mereka. Di tengah-tengah rasa syukur ini, kami teringat untuk saudara-saudara kekasih kami yang juga Tuhan masih peliharakan dan berkati kehidupan mereka, namun mereka masih bergumul dengan penyakit mereka. Kekasih kami Bapak Roy Rustam, Bapak Yebe Pamuso, orang tua kekasih Bapak dan Ibu Daniel Kana, Ibu Yuni Mangin, anak kekasih Arjen Roben, Bapak dan Ibu Tang Dilalo, Bapak M Tang Diongga, orang tua kekasih Mama Nesar, Bapak dan Ibu Rapang, putri kekasih kami dari Bapak Lukas Sampe, orang tua dari Bapak Angga, Ibu tercinta Ibu dari Ruth Kandole yang masih menjalani perawatan, segenap warga jemaat Tuhan yang lain yang masih bergumul dengan penyakit mereka. Kami mohon Tuhan hadir memberkati mereka masing-masing, mengaruniakan akal budi, hikmat, sukacita, pengharapan bahwa hidup ini sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Karena itu kami hanya mau menyerahkan kehidupan ini dengan segala perbuatan-perbuatan dan yang kami lakukan.
Kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dalam setiap perbuatan yang kami lakukan atas nama Tuhan, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan mempersiapkan keberhasilan bagi kami semuanya. Kami datang berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, berkati mereka semuanya. Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, keluarga mereka, anak-anak kami, generasi muda kami, yang sedang bertumbuh, yang sedang berjuang di bangku pendidikan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas perjuangan-perjuangan mereka, membangun masa depan mereka masing-masing. Di kota Makassar ini, di tempat-tempat lain, di perantauan-perantauan. Saudara-saudara kekasih kami yang masih bekerja, karuniakan ketekunan, kerajinan, semangat dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan mengajar mereka untuk terus bertekun, berjuang, bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Terlebih daripada itu ya Tuhan, ajar kami, ajar mereka untuk tidak melupakan Tuhan di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, dengan segala apa yang mereka alami. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan memberkati. Memberkati kami di tanah air ini yang kembali akan memasuki pesta demokrasi, pilkada yang berlangsung secara serentak di seluruh tanah air, di berbagai tempat, termasuk di kota Makassar ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Biarlah semua proses demokrasi itu akan melahirkan sosok pemimpin yang terbaik bagi kota ini dan bagi daerah-daerah yang lain. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang pekan. Kemanapun kami pergi menjalani keseharian kami, dimanapun kami berada, ada Tuhan yang siang dan malam melindungi kami, menaungi kami dengan kasih setia dan rahmat Tuhan sendiri. Sempurnakan doa syukur kami. Berkenanlah ya Tuhan menyambut persembahan-persembahan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian berikut ini. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, pulanglah, jalanilah kehidupan keseharian saudara-saudara dalam damai sejahtera Tuhan. Peliharalah firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan nyanyian berikut ini. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu.